Kema UPN Veteran Jakarta, berjumpa kembali di Montestol. Perkenalkan, saya Gracia Aurora dan rekan saya Esabilia. Kami dari anggota muda MPM UPN Veteran Jakarta. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih tentang Pemira di UPN VJ. Nah, di sini kita yang cuma berdua aja nih, Ci. Kita kedatangan narasumber yang keren dan juga udah berpengalaman banget di kegiatan Pemira ini. Ada di sebelah kiri saya Kak Rahel Yohana sebagai Project Officer dan di sebelahnya ada Kak Fania Rahma sebagai Vice Project Officer di acara Pemira 2023. Buat narasumber bisa untuk perkenalkan namanya kepada teman-teman Kema. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Rahel Yohana. Aku dari Badan Aspirasi dan Kelembagaan MPM UPN Veteran Jakarta. Di sini aku dipercaya sebagai Project Officer Pemira UPN Veteran Jakarta 2023. Salam kenal semua. Oke, karena Kak Rahel tadi udah perkenalan, mungkin sekarang gantian kali ya aku yang perkenalan. Halo teman-teman Montestalk dan juga Kema UPN Veteran Jakarta. Kenalin, nama aku Fania Rahma. Di sini aku dari Badan Aspirasi dan Kelembagaan MPM UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku dampingin Kak Rahel sebagai Vice Project Officer dari Pemira tahun 2023. Oke, selamat datang di Montestol, Kak Rahel dan Kak Fania. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Untuk hari ini mungkin kabarnya baik-baik banget ya. Cuman ya walaupun weekend tetap dengan skripsi ya, karena maklum udah semester masuk akhir. Jadi skripsi gimana nih biar cepat lulus gitu, biar ya terhindar dari semua proker gitu, biar selesai cepet-cepet demis. Iya, gitu. kita aminin dulu ya. Amin. Semoga cepat lulus ya. Iya. Amin. Kalau dari aku sendiri baik sih, karena ini weekend juga kan. Terus aku belum mahasiswa semester akhir nih, belum kayak Kak Rahel, jadi masih ada lah waktu buat nikmatin dulu semester main-main. Jadi happy aja sih hari ini. Kalau dari kalian sendiri gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik banget Kak, luar biasa. Kita kalau nggak baik gak bakal podcast. Iya, Oke, betul. Betul. Oke, karena kita udah nanya-nanya kabar nih, udah saya juga, udah kenalan juga sama PO dan PPO-nya. Nah, kita mau nanya nih buat ini mungkin jadi perwakilan pertanyaan buat Kema yang ada di UPN Veteran Jakarta nih. Apa sih Kak Pemira itu gitu? Kan lagi hangat-hangat banget nih topiknya. Betul. Oke, bisa dijawab mungkin ya? Oke, mungkin aku mau ngejelasin terkait apa itu Pemira, bagaimana pelaksanaannya, serta struktur kepanitiaan dari Pemira itu apa aja sih sebenarnya. Dan oke, di sini mungkin dari definisi dulu kali ya, apa itu Pemira. Pemira sendiri merupakan singkatan dari Pemilihan Raya Mahasiswa yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yang dimana Pemira ini akan menjadi wadah demokrasi dalam memilih ketua serta wakil ketua BEM UPN Veteran Jakarta serta anggota MPM UPN Veteran Jakarta, yang dimana dalam Pemira kali ini akan dipilih langsung oleh Kema UPN Veteran Jakarta. Ya seperti itu sih untuk Pemira, definisi singkat Pemira dari aku, dan mungkin juga kita membaca dari Perkema ya. Oke, mungkin aku sedikit nambahin kali ya dari apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Rahel. Jadi Pemira ini seperti yang tadi udah Kak Rahel bilang, pemilihan raya mahasiswa merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar nih yang ada di UPN Veteran Jakarta, yang lingkupnya itu universitas. Kita kan sebagai miniatur negara ya, jadi kita melakukan demokrasi juga gitu, sama seperti negara kita. Nah, pada Pemira itu kita tuh memilih calon ketua BEM dan wakil ketua BEM serta anggota legislatif, yaitu anggota MPM. Nah, ini kan sebagai proses untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi yang nantinya akan memimpin pada periode selanjutnya di UPN Veteran Jakarta ini gitu. Oke, dari sini kan kita jadi tahu ya, Pemira ini dikenal sebagai pesta demokrasi terbesar di UPN VJ. Nah, menurut Kak Rahel dan Kak Fania, nilai-nilai apa aja sih yang sekiranya penting dalam pelaksanaan Pemira ini? Oke, mungkin tadi udah dijelasin terkait Pemira itu apa, bagaimana sebenarnya apa yang kita lakukan dalam Pemira. Di sini mungkin aku mau ngejelasin terkait nilai ya, nilai yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama mungkin keadilan serta kejujuran. Ketika dalam memilih pemimpin yang nantinya akan berkompeten untuk memimpin suatu organisasi,
sikap adil serta jujur itu akan dikedepankan. Kenapa? Karena dalam memilih tentunya kita menginginkan pemimpin yang sangat bertanggung jawab, kompeten, serta selalu mengedepankan integritas ya. Dan menurut aku jika keadilan serta kejujuran ini tidak bersinergi, maka nantinya bagaimana tongkat organisasi ini akan semakin tegak dan juga tetap lurus dalam dalam setiap proses pelaksanaannya. Mungkin seperti itu sih. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin aku nambahin tadi apa yang udah disampaikan sama Kak Rahel. Oke, mungkin aku lanjut nambahin kali ya tadi apa yang udah disampaikan sama Kak Rahel tentang nilai-nilai yang harus dijunjung dalam kontestasi pemira. Kalau dari aku sendiri lebih ke kepanitiaannya sih. Kita kan sebagai MPM itu hanya mewadahi pembentukan dari kepanitiaan pemira gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti sekarang kan sudah terbentuk nih kan, baik itu dari Panpel, Panwas, DP dan juga PKPP. Nah, kita mengharapkan seluruh panitia pemira itu menerapkan nilai integritas, menjunjung tinggi nilai integritas, terus juga independensi dan juga netralitas. Karena sebagai pelaksana dan juga pengawas dan juga DP dan PKPP itu wajib mengedepankan nilai-nilai itu gitu. Karena nanti pastinya pada kontestasi pemira kan pastilah ada politik ya yang naik turun. Nah, kalau misalnya kita memegang nilai-nilai itu, semoga nanti belaksananya pemira itu terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi. Oke, berarti ada nilai-nilai keadilan, kejujuran, ada netral dan independensi itu sangat dijunjung banget ya untuk. Oke, berarti nilai-nilai kejujuran, keadilan, nilai netral sama independensi itu sangat dijunjung banget ya untuk kegiatan pemira ini. Oke. Next pertanyaan aku pengen nanya nih, kegiatan pemira ini kan gede banget nih Kak ya, apalagi di lingkup universitas gitu. Di kegiatan yang kecil aja tuh pasti ada kepanitiaannya kan. Aku mau nanya nih, di kegiatan pemira ini tuh apa aja sih tugas-tugas kepanitiaannya sama struktur kepanitiaannya itu apa aja sih gitu Pak? Mungkin bisa dijawab. Oke, dari pemira itu sendiri kita memiliki 4 struktur kepanitiaan. Yang pertama itu adalah panitia pelaksana, panitia pengawas, panitia kehormatan penyelenggara pemira, dan juga dewan yudisial pemira. Yang pertama mungkin aku mau ngejelasin terkait panitia pelaksananya. Panitia pelaksana sendiri merupakan panitia yang akan mengkonsepkan bagaimana nanti jalannya acara dari awal hingga akhir dari pemira itu sendiri. Dan panitia pelaksana ini juga sudah kita pilih dan juga ketua, wakil ketua juga sudah lengkap semuanya. Dan untuk saat ini panitia pelaksana juga sudah mulai up konten di Instagram Pemira dan UPNVJ. Nanti mungkin teman-teman mulai pantengin ya informasi yang bakalan di-up di Instagram Pemira dan UPNVJ. Dan selanjutnya mungkin di panitia pengawas ya, namanya juga sudah panitia pengawas, tentunya akan mengawasi setiap jalannya acara pemira, yang dimana acara pemira ini akan dikonsepkan langsung oleh panitia pelaksana, dan juga panitia pengawas akan membuat link laporan masuk ataupun form laporan dari Kema maupun dari peserta pemira itu sendiri. Dan sama dengan kepanitiaan dari panitia pelaksana, panitia pengawas juga semuanya sudah lengkap, mulai dari ketua, wakil ketua, serta kadif-kadif setiap divisi. Dan selanjutnya mungkin untuk PKPP, yaitu panitia kehormatan penyelenggara pemira, yang dimana PKPP ini memiliki tupoksi untuk melakukan kode etik untuk seluruh peserta, untuk seluruh panitia, baik dari panitia pengawas, panitia pelaksana, PKPP itu sendiri juga, dan juga DYP ataupun Dewan Yudisial Pemira. Dan PKPP ini kita sistem pemilihannya kita lakukan dengan cara pihak MPM melakukan koordinasi dengan seluruh senat fakultas, yang dimana kita memiliki 7 fakultas, dan setiap senat fakultas ini akan memberikan rekomendasi nama untuk diangkat menjadi PKPP, dan ketujuh perwakilan setiap fakultas ini akan menjadi BPH dari PKPP itu sendiri. Dan untuk DYP ya, yang terakhir Dewan Yudisial Pemira, Dewan Yudisial Pemira ini memiliki tupoksi untuk menyelesaikan seluruh perkara sengketa, yang dimana DYP ini
kita akan melakukan forum ataupun rapat besar-besaran untuk membahas hasil akhir dari kegiatan Pemira itu bagaimana, dan suara-suara yang telah masuk seperti itu. Dan bukan hanya dari panitia pelaksana tetapi panitia pengawas, PKPP, semuanya akan memberikan laporan ketika rapat itu dilaksanakan. Dan DYP di akhir ataupun sebelum closing statement, DYP akan memberikan kesempatan ataupun membuka kesempatan kepada peserta Pemira yang memiliki ketidakpuasan terhadap hasil dari Pemira itu sendiri. Dan DYP sendiri itu sama dengan PKPP, kita memilihnya dengan cara berkoordinasi dengan seluruh senat fakultas ya, dan betul sama dengan PKPP, ketujuh perwakilan setiap fakultas akan kita angkat menjadi BPH dari Dewan Yudisial Pemira itu sendiri. Oke, mungkin aku sedikit nambahin kali ya. Tadi yang udah disampaikan sama Kak Rahel kan udah lumayan lengkap gitu ya tentang Panpel sebagai panitia pelaksana. Jadi intinya kalau Panpel ini yang mengerjakan secara sistematis gitu. Nanti timeline ada di Pemira itu seperti apa? Kayak misalnya berlangsungnya sosialisasi, debat terbuka, terus juga kampanye yang dilakukan oleh paslon itu nanti akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Sedangkan panitia pengawas ini mengawasi kinerja dari Panpel itu sendiri. Jadi kan nanti pastikan ada pengawasan ya yang dilakukan oleh Panwas itu sendiri gitu. Kalau untuk PKPP itu adalah panitia kehormatan penyelenggara Pemira. Jadi untuk Panpel dan juga Panwas itu nanti akan diawasi oleh PKPP gitu. Jikalau mereka misalnya ada salah satu dari mereka yang melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan jabatan lah nanti pada penyelenggaraan Pemira, itu bisa dilaporkan kepada PKPP dan nanti PKPP yang akan menindaklanjuti gitu keputusan akhirnya seperti apa, apakah ada pemberhentian sementara ataupun pemberhentian secara tetap gitu anggota-anggota dari kepanitiaan Pemira itu. Kalau untuk DYP intinya yang ini sih menyelesaikan perkara sengketa yang nantinya akan ada di Pemira gitu. Terus kalau DYP paling aku mau nyampein informasi sedikit. Jadi kan tadi kalau kepanitiaan yang lainnya ini udah lengkap nih, tapi kalau untuk DYP kita ini masih butuh satuan pendukung karena kan kita tuh sekarang baru punya hakimnya aja kan untuk DYP. Jadi hakimnya itu dibentuk dari perwakilan tiap fakultas, tapi kita masih memerlukan satuan pendukung untuk nanti membantu DYP ini menyelesaikan sengketa gitu. Itu ada banyak divisinya. Mungkin bisa dilihat aja ya di tahun lalu kayaknya nggak beda jauh. Bisa teman-teman bisa cek di IG-nya Pemira.UPN Veteran Jakarta. Nanti DP ini bakal buka oprek buat satuan pendukung. Kayaknya si akhir-akhir ini ya Kak udah mau mulai buka opreknya lah. Jadi mungkin bisa dipantengin aja buat teman-teman yang mungkin kemarin kelewat nih buat ikut oprek batch 1, batch 2 dari Panpel, Panwas, DYP dan PKPP, mungkin bisa ikut di opreknya satuan pendukung gitu. Oke, berarti struktur kepanitiaan Pemira itu ada 4 ya Kak. Ada panitia pelaksana, panitia pengawas, panitia kehormatan penyelenggara Pemira, dan Dewan Judisial Pemira. Wah, jadi kepo nih sama progres pelaksanaan Pemira di UPNVJ sudah sejauh mana nih Kak? Nah, selain itu kira-kira untuk waktu pelaksanaan Pemiranya itu sendiri kapan ya Kak? Oke, untuk progres ya. Kemarin mulai dari pertengahan Agustus ya Van, mulai dari tanggal 14 seingat aku kita udah oprek batch pertama, batch kedua juga kita udah buka, seluruh kepanitiaan juga sudah lengkap. Dan kita untuk saat ini pelaksanaannya kita sudah memberikan sepenuhnya kepada panitia pelaksana, yang dimana panitia pelaksana sendiri yang akan membuat timeline, rundown dan segala konsep-konsep dari pelaksanaan Pemira itu seperti apa. Jadi di sini kita dari pihak MPM hanya mewadahi fasilitas, mungkin hal-hal apa saja yang akan diperlukan oleh panitia-panitia yang telah terpilih seperti itu. Jadi pihak MPM sudah memberikan kepercayaan penuh serta tanggung jawab penuh kepada seluruh panitia yang sudah terpilih. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin aku nambahin sedikit dari apa yang tadi udah disampaikan Kak Rahel. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, Pemira ini adalah salah satu kepanitiaan yang sifatnya itu independen. Jadi kita sebagai MPM itu hanya mewadahi pembentukan dari kepanitiaan itu gitu. Jadi kita mewadahi opreknya, terus
penyeleksian berkasnya, bahkan sampai fit and proper testnya itu kita yang mewadahi. Tapi setelah terbentuknya itu sifat dari kepanitiaan Pemira ini adalah independen. Jadi mereka bertanggung jawab penuh gitu atas tugas-tugas dan wewenang yang memang sudah mereka tahu dari awal gitu. Jadi kita aku dan Kak Rahel dan juga MPM di sini itu sebagai penanggung jawab sih. Jadi udah yang mengerjakan sepenuhnya itu udah dari panitia Pemira, baik itu Panpel, Panwas, DYP dan juga PKPP gitu. Terus kalau misalnya untuk timeline sebenarnya dari panitia Pemira ini udah ngelakuin ini ya Kak, up konten gitu. Nah mungkin bisa dipantengin aja di IG-nya Pemira Datu PN Veteran Jakarta. Biasanya itu udah mau upload timeline nih, timeline dari Pemira itu seperti apa. Tapi kalau mungkin aku bisa kasih bocoran sedikit, itu kayaknya udah dimulai dari akhir bulan ini atau mungkin awal bulan depan kali ya, udah mulai tuh tentang konsentrasi Pemira gitu sih. Oke. Jadi kita kan udah tahu nih apa sih Pemira itu, terus strukturnya kita udah tahu juga, nilai-nilai apa aja yang terkandung di dalam Pemira itu juga kita udah tahu, terus timelinenya udah tahu. Terus tadi tuh timelinenya kayak mepet-mepet pas maba baru masuk ya? Iya betul. Iya, opreknya ya. Opreknya Betul. Berarti maba juga bisa masuk? Bisa banget. Bisa. Jadi kayak dia baru masuk langsung jadi Langsung Pemira, ke kepanitiaan. keren gak sih? Iya, Gitu. Apalagi tingkat jadi univ. kepanitiaan Iya. Pemira. Tahun depannya udah dipanggil sepuh. Bisa. bisa. Boleh. Oke. Next kita untuk pertanyaan terakhir kali aja, untuk PO sama VPO-nya nih. Emang boleh se-PO dan VPO itu? Aduh. Emang boleh sih paling PO itu. Nggak tahu tuh Kak Rahel boleh nggak Kak? Gimana ya? Kayak Kema mungkin. Oke. Lagi-lagi untuk acara sebesar Pemira ini kan besar banget ya gitu. Betul. Acara kecil aja itu pasti ada kendalanya. Apalagi acara sebesar ini. Boleh nggak Kak spill sedikit nih untuk kendala-kendala apa aja sih yang sering terjadi, sama kendala apa sih yang sedang terjadi gitu untuk di kegiatan Pemira UPNPJ di 2023 ini? Oke, kalau buat kendala ya, paling kan kemarin aku, Kak Rahel dan juga panitia PPRM kemarin tuh udah ngelakuin oprek kan ya. Paling mungkin kalau dari aku bisa ngasih salah satu kendalanya itu adalah kurangnya partisipan sih. Jadi karena kurangnya partisipasi dari Kema UPN Veteran Jakarta buat ikut oprek panitia Pemira, jadi kita kekurangan sumber daya manusia nih. Jadi kita kan sebenarnya udah mengkonsep ya, ada berapa panitia yang kita butuhkan, terus juga tiap divisi itu ada berapa orang gitu. Nah karena kekurangan SDM ini kita jadi harus sedikit merombak lah dari apa yang sudah kita konsepkan dari awal gitu. Tapi kemarin sih solusinya kita dari MPM itu memutuskan untuk membuka oprek batch 2, karena itu ternyata tertulis juga di Kema, kita boleh membuka oprek batch 2 perpanjangan selama 5 hari kalau misalnya memang kita belum menemukan gitu, baik itu ketua Panpel dan juga ketua Panwas. Jadi kita akhirnya memutuskan buat oprek batch 2. Nah, untuk di oprek batch pertama ini sebenarnya partisipasi dari mahasiswa baru itu antusias banget ya Kak Rahel. Antusias banget. Banyak banget mahasiswa Atensinya sangat, baru, iya. Terlihat. Banyak banget mahasiswa baru yang daftar ikut kepanitiaan Pemira, karena kan ini tuh salah satu kepanitiaan yang dibuka awal-awal banget nih. Jadi setelah mahasiswa baru itu masuk ke UPN, dinyatakan secara resmi sebagai mahasiswa baru abis ikut Patribera, terus ngelihat kayaknya di IG mungkin ya ada info mengenai oprek kepanitiaan Pemira, jadi mereka nih masih semangat banget buat ikut kepanitiaan pertamanya di universitas gitu. Terus paling kita ini kekurangan partisipasinya itu dari mahasiswa tingkat atas gitu sih. Karena Iya, mungkin bener. mau nambahin? Iya, bener yang dibilang sama Fania ya. Mungkin tadi Esa juga sempat mention terkait ketika dalam kepanitiaan tentunya pasti bakal ada kendala hambatan, tapi mungkin kendala-kendala tersebut nggak menjadi suatu penghalang bagi kita untuk meneruskan visi misi yang tadinya kita dapat dari awal ya. Mungkin dari SDM ya, SDM yang paling disorot di sini dikarenakan ketika kita membuka batch pertama, sebelumnya nggak ada yang batch kedua ya. Iya. Tapi extended tetap dilakuin gitu. Tapi ini batch pertama dilakuin, extendednya
Dan ketika sudah dilakukan extended, tetapi tetap saja SDM-nya masih tetap kurang, dan SDM-nya sudah tercukupi tetapi kurang berkompeten. Nah, kita kan maunya yang berkompeten kan, jadi takutnya ada yang tidak berkompeten ini akan menjadi suatu hambatan bagi teman-teman panitia di dalamnya, struktur ataupun internal dari dalam kepanitiaannya. Jadi kita memutuskan dan juga seluruh anggota MPM lainnya juga sepakat untuk membuka batch kedua. Dan puji Tuhannya tuh untuk batch kedua ini para mahasiswa tingkat atas dari 2020 sampai dengan 2022 itu ikut serta dan juga ingin mendaftarkan diri sebagai panitia. Dan aku juga ngelihat bahwa untuk batch kedua ini orang-orangnya itu ataupun para pendaftarnya itu sudah cukup tahu dan juga berpengalaman dalam pemira sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di batch pertama itu mostly anak 23 ya, Van. Mostly anak 23 dan karena ini kepanitiaan pertama dan juga tingkatnya sangat krusial ya untuk apalagi maba dan masih belajar dan juga belum paham banget. Karena kemarin kita interview masih ada beberapa yang kurang tahu, kurang paham, kurang mengerti terkait pemira itu apa. Dan untuk batch kedua seluruh pendaftarnya itu aku bisa dibilang sangat berkompeten karena orang-orangnya di dalamnya itu sudah cukup mahir dan juga berpengalaman dalam kontestasi pemira sebelumnya, baik dari tingkat jurusan, fakultas dan juga universitas. Oke, berarti kendala dalam pelaksanaan pemira itu karena kurangnya partisipan dari mahasiswa tingkat akhir ya, Kak. Oke, baik, sebelum kita akhiri, untuk para narasumber, adakah pesan penutup atau hal yang ingin disampaikan tentang pemira di UPNVJ pada tahun ini? Oke, mungkin dari aku mau bilang ke seluruh Kema UPN Veteran Jakarta, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram pemira.upnvj karena di sana bakal banyak banget informasi-informasi yang nantinya akan membantu kalian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemira dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemira, baik itu ketua, wakil ketua BEM dan juga sebagai anggota MPM UPN Veteran Jakarta 2023. Mungkin dari itu. Mungkin aku nambahin sedikit dari apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Rahel. Paling aku berharap sih atensi dari seluruh keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu besar ya, karena kan balik lagi pemira ini adalah pesta demokrasi terbesar yang ada di lingkup UPN Veteran Jakarta. Jadi mari sama-sama kita sukseskan penyelenggaraan pemira tahun 2023 ini gitu. Jadi pesannya itu intinya ya, jangan sampai terputus tongkat estafet keorganisasiannya. Mau itu ikutan BEM, mau itu ikutan MPM dan lain-lainnya mungkin ya. Jadi buat teman-teman Kema dan Montestok juga, kalian jangan lupa nih follow IG Pemira, follow IG keorganisasian yang lain biar gak ketinggalan nih oprek-oprek dan oprek yang lainnya juga itu, jangan sampai ketinggalan intinya. Kalian juga harus kayak aktif lah gitu. harus nggak? Harus dong. Wajib. Oke, mungkin yang terakhir terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, sangat informatif sekali dan masuk ya gitu, masuk ke saya dan mungkin ke yang lain. Masuk nggak? Masuk loh. Masuk, ngerti gitu. Oke. Makasih untuk informasinya lah gitu. Kami juga selaku host memohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa kembali di Montestal selanjutnya. Dadah.